Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, konco penutur. Salam cita damai sejahtera. Rahayu alam semesta. Saya Om P. Aku Anggun. Selamat datang di Podcast Nutur Wengi. Wengi. Panggilan buat konco-konco yang mau jadi narasumber, berbagi cerita bareng-bareng sama kita di studio. Silakan kontak WA kita yang tertera di bawah ini. Yang nantinya akan kita hubungi untuk datang ke studio bareng-bareng menceritakan kisah menyeramkannya versi konco-konco. Nah, malam ini kita kedatangan narasumber nih, Gun. Yes, kalau gitu kita sapa dulu ya. Oke. Mari kita sambut narasumber kita. Silakan. Malam para Nutur-Wengi. Malam. Halo, gue Abi dari Bekasi. Oke, dari Bekasi, Bekasi. Abi. Nah, Terima kasih ya Bi, udah mau berbagi cerita pada konco-konco penutur. yes. Ya, kira-kira mau berbagi cerita tentang apa nih, Bi? Sebelumnya kebetulan gue guru di salah satu sekolah di Jakarta. Oke. Mau cerita tentang perpisahan sekolah. Tepatnya bulan yang lalu, bulan Oke. Mei. Ada apa tuh? Ininya dulu, sinopsisnya dulu nih, Bi. Jadi biar konco-konco penasaran dulu nih. Tentang perpisahan aja sih sebenarnya, ke Jogja, tepatnya ke Jogja. Kejadian gaib saat perpisahan. Iya. Oke, Oke, tahan dulu ya ceritanya ya, Bi ya. Jadi sebelum kita lanjut masuk ke ceritanya Abi nih, Pe. Lebih baik kita ngombe-ngombe dulu nih Oke, sebelumnya. ngombe dulu boleh. Biar ini ya, biar santuy. Biar santuy. Cie. Mari, Abi juga. konco-konco. Konco-konco ngombe Ngombe dulu. dulu. Mantap. Sweker. Nah nih konco-konco nih, kalian tim ngombe apa nih sukanya nih ya kan? Kalau gua kebetulan kopi. Kopi. Abi? Sama si kopi juga. Ya kalau gue tentatif. Tergantung situasi. Oke, kita lanjut ya. Iya, lanjut. Tanpa berlama-lama lagi, Ya. mari simak dengan seksama Puniko Puniko ceritanya. ceritane. Oke, Abi. Silakan bercerita Ya, Dari awal bang. dari awal. Ya. Ya. Tepatnya sebulan yang lalu, pertengahan Mei, kita semua guru dan murid, khususnya kelas 3, itu mengadakan perpisahan ke Jogja 3 hari. Oke. Perjalanan sana seperti biasa, hari pertama wisuda, hari kedua jalan-jalan, hari ketiga tetap jalan-jalan, tapi habis itu langsung pulang. Nah, yang mau diceritain dari gue ini hari ketiga. Oke. Tepatnya jam siang lah, habis zuhur kita jalan ke arah Gunung Kidul, ke arah pantai, salah satu pantai. Pantainya sih nggak terlalu rame ya, nggak seperti pantai yang umumnya. Seperti biasa di bis kita jalan ke sana bareng anak-anak. jam berapa tuh, Bi? Siang apa sore? Habis zuhur, tapi pas di Gunung Kidulnya itu sekitar habis asar Ya, oke. Sore ya berarti ya. sore. Oke. Karena kan kita makan siang dulu, lama di makan siangnya. Perjalanan ke sana lumayan tuh perjalanan tuh. Naik turun bukit, terus kanan kiri. Kita sambil istirahat, sambil tidur. Pada yang lain pada tidur. Pas gua nggak tidur, itu di salah satu jalan itu ada sebuah kuburan tepat di sebelah kanan. Ya. Kuburannya itu nggak seperti umum juga ya. Kuburan itu kayak bisa dibilang jadul. Kuburannya itu nisan
tapi dia kanan kirinya itu seperti candi. Oh, ada kijingnya, pakai kijing ya dia ya. Iya. Namanya kijing. Nah, saat itu cuaca juga nggak terlalu cerah sih, agak-agak mendung. Masih musim hujan kan. Terus nggak sengaja nih, mungkin lagi capek atau apa ya, gue nggak tahu ya. Nggak sengaja lewatin itu kuburan. Samar-samar tuh ngelihat kayak seperti ibu-ibu. Sorry, sebentar gue potong. Jadi pas ngelewatin kuburan itu posisinya jalan kaki atau di Enggak, dalam di bis? bis. Oh, Di di bis, dalam oke, bis. oke. Oke. Pas banget di dalam bis. Itu arah pulang. Enggak, arah ke sana. Arah Baru ke sana. Nah, Sorry. karena kita sebenarnya udah ke sorean. Iya. Oh iya. Terus? Arah ke sana. Terus ya biasa aja gitu, tinggal seperti kayak orang tinggal di situ aja. Ibu-ibu perawakannya tuh pakai kain. Terus kayak kebaya gitu. Ya. Ya gue mikirnya ya orang biasa lah, ibu-ibu tinggal di situ gitu. Tapi deket banget dengan kuburan itu. Iya. Jalan lah kita sambil dampingin anak-anak sampai di pantai. Seperti biasa nunggu anak-anak main di pantai. Singkat cerita pulang. Pulang juga udah lumayan sore tuh, udah mau maghrib. Iya. Nah pulang kan otomatis kita lewatin kuburan itu lagi. Iya. Ya kan. Nah biasa aja sih, lewatin biasa aja. Udah gelap itu, udah gelap, lewatin kuburan, jalan, udah lewatin kuburan. Nggak lama, kayaknya gue ngerasanya tuh seperti kok agak aneh ya. Anehnya gimana? Duduk seperti biasa, cuman tuh kayak Ada hawa, kayak ada hawa lah gitu, apa gitu. Lo merasakan sesuatu lah. Sedangkan yang lain udah pada tidur nih, pada capek mungkin ya. Gue doang sendiri, nggak tidur. Itu seperti kayak di belakang tuh kayak ada yang sedot, kayak kesedot gitu. Iya. Tapi ya gue pikirnya positif aja, mungkin capek kali. Ya udah dibawa tidur. Nah pas gue bawa tidur itu gue kayak mimpi sih sebenarnya. Mimpi tapi gue jalan balik ke kuburan itu. Oke. Gitu loh. Jalan ke bayangan gue tuh di mimpi tuh sepia. Jalan tuh pelan banget, kayak slow gitu. Iya. Nah, di perjalanan ke arah kuburan itu, makam itu ada ibu yang lihat itu, ya. Di samping kuburan, gue ingat banget kuburannya itu, makamnya itu nisannya keramik ya. Iya. Keramik itu warna hijau. Candi biasa warna abu-abu gelap. Iya. Kanan kiri. Dia kayak si manggil. Manggil. Oke. Ya udah, otomatis gue jalan dong ke arah ibu-ibu itu. Sini, disuruh duduk. Iya. Duduk. Gue nggak tahu ya. Gue bukan orang Jawa, bukan Jawa Tengah. Iya. Dia ngomong Jawa panjang lebar. Iya. Dan gue notice dia sempat ngomong ujung-ujungnya bojone itu sopo, bojone sopo. Mungkin Anggun ngerti kali. Oke, bojone sopo tuh ini konco, artinya istrinya siapa atau pasangannya siapa gitu. Nah terus ada kata-kata, kalau bahasa Jawanya cantik itu apa? Ayu. Ya, bojone sopo. Tapi gue nggak jawab. Legi. Dia ngomongnya gitu. Iya. Oke. Artinya konco-konco legi itu artinya manis. Gue nggak ngerti maksudnya apa ya. Tapi sebelum itu dia ngomong bahasa Jawa, gue nggak ngerti. Panjang. Iya. Ujungnya gue ingetnya itu doang. Iya. Bojone sopo legi. Nggak lama gue benusin. Tapi dengan tangan yang udah ngepel.
gitu kan. Nah, gue minta bantuan dong sama ada dia pelatih paskibra. Dia agak-agak punya sense lah ya. punya sense, punya kelebihan sedikit lah. Karena kan paskibra tahu sendiri kan. Iya. Colek dia di depan, bangku depan. Tolong bantuin. Oh, dia ngerti langsung. Oke. Ya udah. Dianin punggung gua. Panas tuh. Punggung panas banget pas dipegang. Nggak lama dia baca doa-doa pendek lah ya. Ya udah, habis itu nggak lama ya udah tangan langsung lemes. Udah mendingan, udah biasa, nggak panas lagi gitu. Itu maksudnya apa gitu kan? Gue nggak tahu tuh maksudnya dia apa. Sampai sekarang pun nggak tahu maksudnya apa. Sampai gue dibawa mimpi gitu. Gitu. Iya. Jadi lo penasaran sama siapa sih sosok ibu-ibu itu gitu kan? Apakah itu memang orang gitu ya? Apa memang itu astral lah gitu ya kan? Yang memang mewujudkan sebagai sosok ibu-ibu ya yang lo lihat gitu kan? Iya. Makanya lo datang ke Nuturung itu untuk ya diskusi ya kan soal menurut tarot apa sih gitu maksud lo gitu kan? Saking lo penasarannya kan? Maksudnya apa gitu? Itu siapa sih benar, gitu benar. kan? Sama itu yang di notice tadi, apa maksudnya kok ngomong kok yang didatengin dia tapi yang ditanya pasangannya. Ya, Terus bojonya. dibilang bojone lagi tuh maksudnya Iya, apa kan? apa? Iya Mungkin juga. pasangan gue punya kelebihan. Iya. Apa mungkin orang Jawa juga gitu kan? Iya. Gimana gitu, ada apa yang spesial gitu dari pasangan gue itu. Tapi gue sensingnya ini sih, Pe. Apa namanya? Ya manipulatif aja gitu. Nggak terlalu positif sebenarnya gitu. Gue sensing gue ya. Nggak tahu sih. Coba kita tanya sama tarot ya. Ya, kita baca tarot ya. Oleh karena itu kita masuk ke segmen pembacaan tarot. Oke. Seru narasumber kita kali kocok ya. Iya. Betul, Oke. narasumber kita kocok dulu. Coba Bi, silakan. Oh, gue nggak bisa ngocok apa-apa. Wah, apa pokoknya serandomnya aja. Gue bisa strumming gitar. Oh, Ya, ada tuh. Sorry. nggak apa. Ulang, dirapihin lagi bisa Bi. Pelan-pelan aja. Jarang main kartu. Ya secukupnya boleh. Cukup lah. Yang nggak ngerti modusnya apa gitu. Coba kita baca kartu ya. Penasaran juga Menurut gue. kartu ini kita baca, kita melusuri lewat pembacaan kartu. Semoga bisa menjawab si sosok misterius itu, apakah ibu itu memang sosok astral atau memang dia punya maksud baik atau maksud negatif atau ada maksud lain yang kita tidak tahu. Gue sampai merinding nih. Nah, ya apa bagus lah kalau merinding. Ingat lagi gitu. Ya, Iya. iya. Memang harus, karena mau tahu ya harus kita distracting ke mereka. Bi, satu kartu Bi, apa yang mau lu Silakan. cari tahu? Dibuka. Maksudnya. Iya, dia. Ya. Gue dibawa mimpi dia. Oke, ambil 3 kartu. Oke. Jadi nggak apa-apa ya? Jadi aja Ya, nggak apa-apa. boleh. Bebas. Oke. Oke. Siapa sih? Oh, maksudnya ya? Maksud dia ke lu ya? Iya, maksudnya Oke, apa maksudnya. dari sosok itu? Ambil satu kartu lagi, Bi. Ini jadi
yang gua baca dari kartu pertama, memang kartu ini ya, nih kartu ini menggambarkan ya bahwa dia ya Abi ketemu sama sosok ini secara nggak sengaja aja, secara kebetulan aja, nggak sengaja, kebetulan melewati, melihat, akhirnya ke tersambung lah sama energinya dia gitu kan ya. Terus nah di kartu kedua ini ada The Tower ya. Yang saya lihat dari gambar ini bahwa memang si sosok atau si ibu ini memang ketarik ya begitu sama Abi ya. Oh, jadi justru si sosok ini yang energinya ketarik sama. Iya, ketarik nih. Oh, sama Abi gitu ya. Ketarik. Gue agak sensitif juga kali. Mungkin. Jadi ini di sini dari sekian banyak orang melewati ya, salah satunya lu yang dianggap dia bukan terpilih ya, tapi yang bisa connect sama dia gitu. Makanya dia bukan keganggu ya, tapi terkoneksi terus sama dia gitu. Terus sama dia gitu. Coba satu kartu lagi deh, Bi. Jadi ini gambar kartu ini ya. Jadi dia memang sosok terasingkan gitu ya. Jadi dia terasingkan. Jadi belum pernah, jarang sekali terkoneksi sama orang gitu. Jadi Abi salah satu orang yang langka bagi dia gitu, bisa terkoneksi gitu ya sama dia. Jadi itu maksudnya bukan maksud sih, tapi dia lebih ke arah lo tuh dianggap dia bisa connect, bisa tahu gitu ya siapa keadaan dia, dan dia mungkin juga dia mau berkomunikasi ya sama lu ya. Tuh coba lagi Dewi. Kesepian dia. Coba lagi deh. Minta teman ngobrol ya. Kita ada di situ. Ya, nanti kita lihat. Bukan. Jadi dia tuh sebenarnya kalau di sini ya, dia justru mau bisa dibilang tuh dia mau jadi apa ya? Ngikut. Sebenarnya mau ngikut loh. Ya. Dia tuh mau ngikut gitu ya. Mau ngikut. Lagi Bi. Ya lama-lama biar tahu nih maksudnya apa lagi dia. Oh, karena emang dia seneng sama lu, seneng dia. Seneng ya. Jadi lu dianggap bagus jiwanya dianggap bagus sama dia gitu. Jadi dia nyaman. Ya. Tapi nggak ada hal yang negatif yang Belum tahu. Coba satu kartu. Udah. Biarin. Oke, satu kartu. Abaikan ya konco-konco. Jadi gini, kalau dibilang negatif juga enggak juga sih sebenarnya. Jadi dia tuh akan gini. Ini lihat gambar, ini sosok ya orang di belakangnya. Ini, kekuatan. Ya. Jadi ini orang, ini belakang nih harimau singa ya, kekuatan. Singa. Jadi kalau misalnya bukan negatif, tapi ini lebih ke arah bahwa Abi bisa punya kekuatan lebih gitu. Kalau dia ikut lu, ya, lu bisa punya kemampuan lebih lah gitu. Jadi istilahnya dengan dia ikut lu mungkin punya lebih punya power lebih lah gitu ya. Dia bisa ngasih power lebih. contohnya gitu. tuh Coba satu kartu.
di sini bahwa lu bisa lihat masa depan, lu bisa bisa ya kalau bahasa orang dulu menerawang ya gitu, bisa melihat gitu, melihat sesuatu yang di luar panca indera ya gitu. Kalau ketika jadi sampai ke situ, lo bisa sampai ke situ. Kalau terusin Ya mungkin lo bisa punya kemampuan supranatural lah mungkin ya, bahasa ya dengan adanya dia yang mendampingi lo ya gitu pada saat itu ya. Tapi feeling gue nggak gratis. Itu kenapa gue sensing nggak begitu positif. Gue juga nggak bilang Coba. dia negatif banget gitu ya. Gue sensingnya dia nggak begitu positif karena ya kan itu seharusnya nggak ada kemampuan itu kan. Iya, Tapi ada karena dia gitu. Coba bisa satu kartu Bi. Apakah dia memang mengingat sesuatu ya? Ya kan. Lagi. Terakhir Bi. Ya ini kartu ini menggambarkan bahwa memang nanti dia akan mengajarkan kepada lu gitu ya. Misalnya lu mau ya, dia tiba-tiba tuh akan mengajarkan lu secara ya ada bisikan atau apa ya gitu, mengajarkan lu untuk ya bahasa dulunya tuh mungkin tirakat ya gitu, atau apalah gitu, untuk mengikat perjanjian sama dia gitu. Jadi ya kalau bahasa ininya nanti paling gampangnya tuh lo dikasih remote gitu, lo bisa meremote dia, jadi hanya untuk mengkoneksi antara lo sama dia gitu. Nah ini juga sama bahasa ini. Jadi ketika lo punya kekuatan, tapi sebelum itu ya memang ada sesuatu yang lo harus lakukan gitu ya. imbalannya apa gitu lah ya, apa gimana? Bukan imbalan sih, tapi lo harus lakukan ya Take and give harus lakukan misalnya apa gitu, misalnya gitu ritual apa yang dia mau gitu ya. Entah puasa, entah apa, karena gue nggak tahu itu apa, dan lumayan berat juga sih. Minta coba satu kartu deh. Oh, dia berharap lo merawat dia ya gitu. Jadi ketika lo merawat dia, ya dia akan membantu lo dengan, karena dia merasa kekuatan dia kuat. Dia merasa dia punya kemampuan yang hebat lah, yang kuat ya gitu. Dia merasa begitu. Jadi dan dia juga nggak pernah jarang lah ketemu sama orang yang bisa terkoneksi sama dia gitu. Kebetulan lu, dan ya harapannya lu waktu bisa gitu. Cuma ternyata kan enggak. Itu dia lepas gitu. Enggak, sampai sekarang enggak ini sih. Oke. Lepas. Kalau gue boleh interupsi karena dia tadi notice di ujung ceritanya tuh ada apa hubungannya sama si Bocone ini? Apa hubungannya gitu? Coba. Kenapa si ibu ini menotis pasangannya Abi nih? Kenapa gitu? Coba satu kartu Bi. Pertanyaan juga. Ya. Dia melihat, dia merasakan, bukan melihat, dia merasakan bahwa bojonya pasangannya Abi itu punya power ya, power yang kuat. Dia merasakan itu gitu ya. Makanya dia satu lagi. Di sini terlihat Ten Pentacles ya.
Jadi yang gua baca di sini terkait pasangannya Abi, dia pun juga merasa tidak bertentangan gitu kan sih, bertentangan. Nggak berkenan mungkin. Iya gitu. Dia merasa tidak bertentangan sama pasangannya Abi, jadi merasa ini cocok nih gitu, nggak aman-aman aja nih, bagus nih gitu, dinilai sama dia gitu. Cuma kalau lo mau sama misalnya lo merasa dan lo tahu yang dia harapkan tuh, lo datang lagi ke sana. Ketika datang lagi ke sana, jadi lo harapan dia ke situ. Lo kalau jadi itu sebenarnya tanda lo dikasih tahu, maka lo dipanggil kan di mimpi kan, balik lagi ke sana kan, gitu. Jadi harapan dia ya kalau mau ya balik lagi ke sana gitu. Iya, di mimpi itu persis banget gue jalan nggak jauh itu makamnya. Itu makamnya tuh bener-bener fokus banget ke makamnya itu. Iya. Dan sebelum mimpi gue juga tahu itu makam warna hijau. Persis banget. Iya, jadi ada candinya. Jadi mungkin misalnya nih gitu, ketika lu peka sama hal itu dan lu merasa wah gue datang sana nih gitu kan, ada sesuatu nih gitu. Jadi dia nanti ketika lu datang sama udah mau ya gitu, istilahnya mau tuh dalam arti lu menerima dia, lu mungkin setiap tahun harus ke situ gitu, mendoakan, datang ke makam itu berdoa di situ gitu ya, mendoakan itu ya gitu ya. Itu bagian dari yang dia mau gitu. PR gitu. Itu makam tua kali makam. Coba aja gue juga nggak tahu deh siapa. Coba deh satu kartu deh. Iya, ini kalau lihat dari sini ya, ini makam keramat. Kalau ini namanya makam ya, jadi ini The Moon ini menggambarkan tentang bahwa makam inilah makam keramat. Karena ya, itu yang paling jadul, yang lain itu biasa aja. Iya, gitu. makam keramat. Biasa, itu doang yang ada candinya. Lagi Bi. Oh iya, panjang nih. Oh, apa? Nah, ya istilahnya ini bahasa komunikasi ya. Jadi memang dia merasa Abi bisa berkomunikasi sama mereka gitu kan. Gitu. Kayaknya banyak sih orang yang ke situ untuk minta kesaktian, banyak kayaknya. Jadi di situ tempat orang bertirakat ya, minta kesaktian atau apa ya di situ ya. Posisi juga enggak, dia nggak di bawah, dia di undak-undakan bukit. Oh iya, jadi memang itu makam keramat ya, banyak orang bersemedi di situ ya untuk mencari kesaktian sih di situ yang gue lihat ya. Gunung iya, untuk mencari kesaktian gitu ya. Nah, kira-kira Abi mau balik lagi nggak ke sana? Nah, cukup deh, enggak deh. Jauh juga. Enggak lah, nggak penting juga sih menurut gue sih. Iya, maksudnya mau nggak tuh ketemu tuh ibu lagi, terus jogres gitu sama dia, jogres ya. Karena ujung-ujungnya pasti nggak benar gitu, takutnya gitu kan. Ya, karena itu hal yang kita nggak paham ya. Jatuhnya miara ya. Jatuhnya nanti miara dia kan. Kan dia minta didoain lah, minta diritualin lah, entah apa itu. Itu jatuhnya musyrik nggak sih kalau kayak gitu? Kita nggak kapasitasnya untuk ngejudge itu musyrik atau enggak ya. Tapi intinya kalau lo lanjutin, ini bisa jadi sejenis perewangan ya. Iya, tapi saran gue sih menyarankan ya gitu bagi teman-teman konco-konco, buat lo juga Bi gitu ya. Kita kalau sama sesuatu yang kita nggak paham dan nggak mengerti ya, lebih baik tinggalin. Yes. Gitu, lebih baik jauhin lah kalau kita nggak paham gitu. Betul. Jangan, karena kita nggak tahu risikonya apa ya gitu. Kita nggak tahu resikonya apa yang terjadi dalam diri kita atau sekitar kita nggak tahu. Jadi kalau masalah predikat musik atau tidak musik itu mungkin bukan wewenang gue ya sama Anggun ya, tapi
Kalau gue menyarankan untuk sesuatu yang tidak kita mengerti, lebih baik hindari. Yes. Gitu. Karena kita nggak tahu akan terjadi seperti apa ya, mau dampaknya terhadap diri kita maupun terhadap lingkungan kita gitu ya, kita nggak tahu. Setuju. Itu. Ya akhirnya gue paham sih. Maksudnya Tahu ya. dan tujuan dia itu. Tahu ya, iya. Jadi memang itu makam keramat ya, makam yang memang tempat orang untuk tirakatan lah. Itu banyak sih yang gue lihat, yang secara visual ya gue lihat di situ untuk mencari kesaktian sih, yang gue lihat kesaktian. Itu sih. Oke. Bacaan kartu dari gue. Ada lagi Bi yang mau ditanyain dari kartu? Cukup sih. Cukup ya? Cukup. Oke. Cukup. Yang penting tahu Oke. tujuan maksudnya dia aja sih. Oke. Oke teman-teman. Kita Kocok. mau dulu sebelum kita akhirin ya. Kita mau ngucapin sekali lagi terima kasih Abi, buat terima Abi. kasih. Terima kasih sudah mau berbagi Yes. cerita-cerita yang, menurut gue sih ceritanya sih ya ini real ya, real. Dan tidak dibuat-buat gitu. Dan ya kalau tidak dibuat-buat, cerita di kartu ini tidak akan terbaca. Kalau dibuat-buat tuh ya, gue nggak akan bisa baca gitu. Jadi gimana Gun? Kita tutup? Ya kita tutup malam ini. Seru banget, narasumber pertama kita juga seru banget. Bagus dan cukup seru lah buat konco-konco penutur. Ya akhir kata, setiap cerita punya hikmahnya. Selalu berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.